pengennya cepet-cepet aja Bang Abdullah mah. Udah lebaran gak lewat sini. Kita ngambil apa nih? Oh, ngambil takjil. Alhamdulillah. Makasih ya, Bu. Mudah-mudahan barokah. Diluasin dari petugas sih sebenarnya, giliran. Oh, ini namanya saudara. Lemet. Kalau di sini namanya lemet, ketimus, lemet ini. Ada yang ngomong silaturahim, jangan putus silaturahim. Sebab kalau kita memutuskan tali silaturahim sama dengan memutuskan rahmat dari Allah, terputus rahmat dari Allah. Tuh, begitu. Jangan kaku amat Rasulullah, jangan kaku. Ada nanti ketemu kawan, ada kajian. Belum masuk Bang, tenang 15 menit lagi, kalem. 15 Jawa aman. Ya kalau pengen buka sekarang. Lelagaan deh. Ini tuh. Nah kan, ya sebaik. Si Nano kemana Bang? Pulang kemana? Pulang dari jam berapa dia pulang? Sebelum asar. Inilah ya. Jadi sore ini mah hari apa sih? Senin, iya dah? Hari Senin, dimana kita sedang persiapan berbuka puasa, ya dak? Iya, buka puasa. Abang rencana lebaran mau kemana nanti? Lebaran mau kemana nanti lebaran? Jadi di rumah bayar, wirid. Hah? Wirid aja. Wah, apalagi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat sang mubalik sekalian, ya dah. Hari ini saya sedang berada di Masjid Sunan Kalijogo, Simpang Garuntang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Sedang apa? Sedang persiapan melaksanakan berbuka puasa. Bersama siapa? Bersama Bang Abdullah bin Abu Bakar. Sama siapa lagi? Sama Bang Ian. Dari mana? Dari Garut atau Bandung. Tuh. Sedang ngapain semuanya? Sedang ngambil iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa yang diambil? Mudah-mudahan Allah meridhoi, kan gitu. Ya kan? Meridhoi apa? Meridhoi langkah ibadah amal soleh yang kita lakukan. Makanya tuh pemirsa, Bu, nah ini namanya Bang Ian nih. Sisi aus, minum. Oh, ngeludah dulu. Nah, Bang Ian habis ini, Kang Ian habis apa? Baca Al-Quran dalam. Mau ngeludah dulu. 2 hari
hari lagi. Iya tah? 2 hari lagi tah? 2 hari lagi kita lebaran. Berarti lebaran hari apa itu? Hari Kamis. Kamis tah? Jumat be. Waduh, gimana? Pengennya cepet-cepet aja Bang Abdullah mah. Udah lebaran gak lewat sini. Hari Kamis. Kita kan mulai hari Kamis, ya kan? Iya, berarti rebus selesai. Berarti rebus selesai. Kayak 7 hari, ke 30 hari bukan. Kalau mau ngambil 30 hari Jumat lebaran. Ya kan? Saya ngambil 29. Kurang 1 dong. Alasannya kenapa tuh Bang? Hah? Alasannya kenapa? Nggak ada. Ya maksudnya kenapa gitu loh. Oh ngambil apa nih? Oh ngambil takjil. Alhamdulillah. Makasih ya Bu. Mudah-mudahan barokah. Diluasin rezekinya. Siti Khadijah. Kalau dulu kan Titi DJ ya, Titi di jalan. Kalau Siti Khadijah semuanya hati-hati di jalan. Ya Allah. Sini Bang Andi merapat. Ini apa ini? Coba di luah kopai. Alhamdulillah. Ini kita dapat dari petugas sih sebenarnya, giliran. Oh ini namanya, wow, saudara, lemet. Kalau di sini namanya lemet, ketimus, lemet ini. Ada yang ngomong ketimus, ada yang ngomong lemet. Yang bahannya singkong, dalam singkong diulek-ulek sampai sama sagu atau terigu itu jadi gula. Ada gulanya, lemet atau ketimus. Kalau ini kita unboxing juga ya. Ya ini kan berkahnya Ramadan. Jangan ngences. Belum wayanya, kalem. Allahu Akbar, alhamdulillah. Ini gorengan. Tuh pemirsa, ada gorengan kita. Wis disyukurin aja. Ini juga gorengan juga nih tuh. Ya kan? Nah, ini taruh di sini. Dah. Apanya Bang itu pergi-pergi aja itu? Oh, video call. Oke lah kalau begitu saudara. Mau hari Kamis, mau hari Jumat, yang penting lebaran. Yang penting jangan putus silaturahim. Jangan putus silaturahim. Sebab kalau kita memutuskan tali silaturahim sama dengan memutuskan rahmat dari Allah. Terputus rahmat dari Allah. Tuh begitu. Kalau di Masjid Sunan Kalijogo ini ya sama juga sama kita semua sebetulnya. Apa namanya, panduannya Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Adapun untuk menjelaskan apa namanya Al-Quran ada di dalam hadis. Adapun untuk supaya bisa dipahami dan sesuai dengan kondisi situasi, toleransi pandangan dan jangkauan, kita membutuhkan ulama. Ada jumhur ulama supaya apa? Supaya bisa masuk, supaya bisa dipahami lah sesuai dengan lingkungannya masing-masing gitu Bang ya. Itu namanya. Gitu. Jangan kaku amat Rasulullah, jangan kaku. Allahu Rabbi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin
adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sholawat Sa'adah namanya. Kalau Masjid Sunan Kalijogo ini benar-benar di persimpangan Garuntang, benar-benar di pinggir jalan. Makanya kita mendengar lalu lalang kendaraan, ya kan? Gitu. Lalu lalang kendaraan. Dulu di sini belum masjid ya kebun kelapa rapet, lembah, agak lembah gitu, angker lah tuh. Makanya Allah itu ngutus kan gitu, salah satu solihin atau salah satu udah tingkatannya para wali lah kan gitu, untuk didakwah salah satunya di Provinsi Lampung. Beliau ini adalah salah satu penasehat spiritualnya presiden kita yang pertama, dan salah satu penasehat juga gurunya Gus Dur juga. Gus Dur itu sendiri gitu. Kiai Haji Nasir Abdullah, Kiai Haji Muhammad Nasir Abdullah, Kiai Haji Muhammad Nasir Abdullah, Bang ya. Nah, kenapa kalau orang melihat menilainya dulu itu Islamnya kok aneh kan gitu, ya kan? Islamnya tuh kok terkadang celembak ekok lah segala macam, karena belum paham. Orang yang masuk sini itu bukan basic dari nol, dia itu masuk pesantren belajar yang dari mulai balita atau remaja atau apa. Tapi orang-orang yang notabene adalah begajul, orang yang tentara, pengusaha segala macam, secara otomatis formula atau konsep yang ditawarkan atau konsep yang dipakai itu sesuai dengan psikologisnya masing-masing. Makanya terkesan kok aneh segala macam. Iya, kalau kita hanya nunggu di pondok pesantren yang notabene orang datang pengen belajar alifan segala macam, tapi dia belum kenal Allah, bagaimana kan gitu. Dikenalin dulu. Bayangin Rasulullah dulu, kita mah enak muslim semua, Islam semua. Dulu Rasulullah mah barbar, ya kan, bukan orang Islam, dia dakwah itu. Rasulullah dakwah itu ke orang yang belum mengenal Islam dengan berbagai cara metode, dengan siasat dan segala macam, tapi dengan bijaksana gitu. Kita baru kenal jereh atau katanya kulitnya, langsung kesimpulan aja ngaji. Makanya gurunya jangan satu ya Bang ya, kan gitu. Gurunya patokan yang satu, makanya datang biar tahu apa sih yang dikaji, apa kitab ini keluar dari Quran kesini. Makanya jangan sampai cuma baca Al-Quran lafadznya doang, tajwidnya harus dipahamin, maknawiyah kalimatnya harus dimengerti, ya kan, maksud dan tujuannya ayat itu harus apa, dan bagaimana kita supaya sebagai hamba Allah yang diciptakan akal, yang diciptakan pikiran dan memori kita, menggunakannya gimana nih, Allah udah siapin kan gitu, biar nggak ujug-ujug kita langsung ambil kesimpulan. Nah, oleh karena itu guru besarnya dulu Kiai Haji Muhammad Nasir Abdullah dulu, dengan cara yang benar-benar metode, ibaratnya ginilah, yang namanya anak bayi itu jangan dikasih cabai, mencret, nejur aja, jangan kata anak orok ya enggak, anak bayi baru lahir, orang ketor dia kasih cabai, mejur, cuka aja Bang ya, kan gitu. Kasih roti, kasih bubur ayam tuh. Orang yang ngap-ngapan di tengah laut, jangan dikasih
emas, kelelep malahan. Yang dia butuhkan hanyalah ampulan atau pelampung. Kasih aja papan bekas, pasti senang bener dia, selamat dia, kan begitu. Nah itu metode, jangan pengen dulu, jangan pengen, karena dulu banyak orang yang jejadukan, orang yang mempunyai ilmu kebal, orang yang basicnya perampok, orang yang basicnya jawara, orang yang basicnya di pasar, orang yang basicnya maksud segala macem. Nah dia udah masuk masjid itu udah bagus loh, kan begitu. Di sini mah nggak dipel-pel, nggak ada sih pel-pel, nggak ada mah, semua umum di sini mah, gitu. Ya mudah-mudahan nggak di luar ya, di sini dapat hidayahnya, di mana aja sebetulnya, Mbak. Nah cocok itu namanya kurma, ya bang ya, kurma. Orang yang bersyukur itu salah satu menjaga yang 5, begitu pan. Salah satu orang bersyukur menjaga orang yang waktu yang 5 waktu maksudnya. Lah kan Pancasila juga 5. Iya betul, itu juga sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai bangsa yang 5, betul. Gitu, ge. Jangan saklek amat, susah amat itu kan begitu. Yang nyusahin itu kita sendiri. Mendingin kita sendiri. Kita pengen kenal Allah, Allah kenal sama kita, kan begitu. Makanya riyadhah, ikhtiar, syariat. Gitu. Nah, dimanapun sebenarnya saudara-saudaraku sekalian, dimanapun, ketika kita mau mendakwahkan, mau memperkenalkan pondok pesantren kita atau padepokan kita, ya kan, atau majelis ta'lim kita atau tempat perkumpulan kita yang untuk dakwah, pasti yang kita pikirkan bagaimana caranya orang itu tertarik dengan Islam yang versi kita, begitu. Yang penting jangan keluar dari Al-Quran dan hadis serta jumhur ulama. Iya, orang guru-guru kita termasuk ulama loh. Udah belajar tahu dari mana kita? Rasulullah baca sejarah doang tanpa dijelasin nama guru kita. Guru kita tuh ulama. Nah, makanya jumhur ulama itu perlu pendapat para ulama. Akur tidak? Akur dong. Iya. Nah, itulah saudara. Ya ini mau ngobrol-ngobrol aja, ya kan, versi-versi kita, siapa tahu ada yang cocok dengan pemikiran kita. Kan nggak semua orang itu paham, ya kan, tentang bismillah. Nggak semua orang itu ngerti tentang auzubillah itu gimana, taunya tentang perlindungan aja, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan, cuman itu tok, kan begitu. Nah, makanya Islam ini luas. Kan kita sering dengar filosofi tentang bagaimana orang buta, 5 orang buta megang gajah. Begitu aja sebenarnya mah. Jadi jangan sosok pinter kita mah. Oh, sono itu lembah kepok. Islamnya sesat. Islamnya alirannya beda, aneh segala macam. Ya karena kita belum tahu. Coba ke dalam mah. Lo ngaji gimana ya kan. Nah, itulah saudara. Quran ya Quran itulah yang dibaca, kan begitu. Orang organisasi di dunia ini banyak kan gitu ya. Ada Islam di Indonesia ini banyak organisasi. Ada organisasi besar Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada LDI, ada wah banyak lagi dah yang lain-lainnya kan gitu. Nah, kadang orang itu apa namanya? Terkadang berpikir bahwa Islam gua yang organisasi itu mah umputung babar muda mengatur, ada tata tertibnya begitu organisasi itu. Ya baik NU atau Muhammadiyah atau apa Jaulah dan sebagainya, sebenarnya banyak. Iya. Dan semuanya merujuk apa langsung sasaran bidiknya tetap ibadah kepada Allah. Sesuai dengan pola pikir, sesuai dengan kapasitas, pengalaman, dan ketika dia mengamalkan itu dia tentrem, itu aja cirinya. Orang gua tentremnya cuma ngaji Yasin doang umpama, ya udah ini bangsa. Gua tentremnya tentang surat Al-Hasr aja, ya udah. Gua tentremnya cuma ini aja, ngejaga wudhu aja, ya sudah. Ngapain? Alah repot lah, kecuali nama kita, organisasi kita, perkumpulan kita udah tercatat ahli surga ya juga ya bang ya. Gitu. Orang ngedelang wong rumah mah orang sakit bingung. Waduh. Iya. Bilang lihat Neil Armstrong naik ke bulan bingung. Wow. Itu.
karena kita berkutatnya di fikih aja, di haram, halal, makruh, mubah, itu aja. Di ilmu yang lain juga dipelajarin, ada ilmu hikmah, ada ilmu tajwid, ya kan, ada ilmu munakahat, bab pernikahan, ada bab jinayah tentang kematian, tentang jenazah, ada muamalah tentang perdagangan atau bagaimana berbisnis. Di situ banyak dan banyak lagi, tauhid, ma'rifat, ya kan, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, baru lalu nikisbi, istijrot. Wah, banyak harus kita pelajari, harus kita pahamin. Jadi jangan ujuk-ujuk. Nah, itu bagan-bagan itulah indikator untuk kita bijaksana dalam memahami, menelaah kajian Islam. Karena mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau kata orang Jawanya, Gusti Allah niku nek ngrasakake tiyang dados sae niku dipahamke babakan agami. Ngerti ora sira? Kan gitu, pandai mawa. Jadi artinya Allah itu kalau menghendaki orang itu jadi baik, itu caranya Allah itu memberi pemahaman, diberi pemahaman tentang agama, kasih paham dia. Itu berarti Allah itu berkehendak kita ini untuk menjadi orang baik. Begitu saudara. Teci ini orang jaminan ini kan kelihatan supaya kelihatan enak aja. Oh ya di masjid kan gitu ya, ada kopiah, masa pakai kopi kan nggak pantas. Walaupun yang nggak dimarahin, nggak dosa pakai kopi ketopet atau nggak dimarahin, ya kan? Supaya pantas. Oh kalau masjid pakai ini gitu ge. Yang jamin apa? Ya amal soleh kita, amal perbuatan kita sama hati kita, bukan pakaian. Orang pakaian salah niat aja besok neraka, betul tidak saudara? Sahabat-sahabat semuanya. Iya kan? Gitu. Mau ujug-ujug, wih. Kalau udah pakai sewet aja kayaknya udah paling alim. Enggak. Alim itu kelihatan dari bijaksananya. Alim itu kelihatan dari akhlaknya. Alim itu kelihatan dari ibadahnya, prakteknya. Udah teorinya, bukan teorinya, saudara. Kan begitu ya. Ngobrol-ngobrol kosong aja nih mah, kan gitu. Sebelum kita ada nanti ketemu kawan, ada kajian-kajian. Belum masuk Bang, tenang 15 menit lagi, kalem. 15 Jawa aman. Ya kalau pengen buka sekarang. Lelaga, Ande. Ini tuh. Kalau saudara, mohon maaf kalau di sini mah, nah belajar mengikuti apa yang dituntut Rasul. Kalau kita kan Indonesia biasanya buka puasa nunggu bedug. Padahal redaksinya, ya kan, arahan dalam Al-Quran dan Sunnahnya itu kan, itu belum bukanya itu sebelum bedug. Itu padahal udah Indonesia udah terdoktrin bedug baru buka. Makruh itu sebetulnya mah. Iya bang, nah iya. Kalau kamu orang di sini buka dulu sana itu. Terus selama untuk 7 menit buka, baru azan. Itu di sini. Nggak kayak di tetangga sono, bedug, Allahu Akbar, baru buka orang Allah baru panggil sholat gitu. Buka. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang, nah itu di sini. Itu bukan ngeduluin, wah waktu buka apa? Bukan. Kalau ada dalilnya mah bedug. Buka. Mana saya mau lihat. Gitu. Ada di hadis riwayat Bukhari Muslim itu. Halaman 32, 31. Iya, saudara. Enggak apa-apa. Ya. Berapa menit lagi? 5 menit lah. Wah, seneng Bang Abdullah, 5 menit lagi. 50, iya, 5 menit lagi Bang. Tenang. Nggak akan lari kemana, ya kan? Tak akan lari kudung dikejar, ya kan? Tak akan hilang angin di sedot. Gitu. Astagfirullahaladzim. Ya ini mau ngobrol-ngobrol aja para sahabat kan gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kongko-kongko aja. Karena ini apa nih sahabat-sahabat di sini mah, insya Allah orang-orang senang ibadah lah kan gitu. Senang ibadah dan belajar ibadah. Bukan orang-orang hebat kan di sini, bukan orang hebat, tapi orang-orang yang sedang belajar untuk mencari kendaraan beneran, sedang belajar untuk mencari ridho Allah, saudara.
Makanya kalau sikap atau tabiat segala macam, nggak pas. Ya namanya lagi belajar, kudu maklum ya. Jadi jangan mengeluarkan statement yang seolah-olah ente sendiri kayaknya nggak punya dosa. Kita semua berlumuran dosa, setuju tidak? Iya, berlumuran dosa. Tugas kita banyak-banyak istighfar, ya, banyak-banyak tobat sama Allah. Siapa tahu nanti giliran kita besok dicabut nyawa kita, apa kan gitu. Itu loh saudara. 5 menit lagi. Berarti 5 menit lagi. 17.55 apa 17? Iya, 17.55 benar. 17.50. Ih, nawar-nawar nggak boleh. Jam Nawar-nawar. 6 maghribnya. Iya, jam 6. Nah, Kita 6 kurang 5. 17.5. 10 menit. Tadi, sekarang 5 menit. Iya, sekarang jam berapa? 52. Wow, 52 udah dong. Belum. Ya udah kalau duluan. Nah, saya mah belum. Saya kurang 5 menit. 5 menit lagi jam 6 buka kita. Karena ditandai saudara kalau biasanya ada kelelawar itu. Kelelawar sayapnya hitam, terbang tinggi di atas awan ya Bapak. Wes, boleh juga. Nah, nih saudara-saudara kalau pengen lihat suasananya tuh, jalan raya. Jadi, waduh, ya kan jadi kedengar saudara-saudara. Ini menara. Menaranya tempat itikaf ini saudara-saudara. Ada yang di sini itikafnya, ya kan? Ada yang di sini. Tinggal 2, 3. Mihrab. Dalam masjid, malam tuh. Iya. Di sini siapa yang salah? Orang ini perjalanan manusia coba. Iya kan? Tuh. Perjalanan manusia, sahabat tuh. Nah, perjalanan manusia. Tuh. Mulai alam arwah, tuh kan? Alam rahim, kasih sayang. Alam dunia, tuh alam dunia banyak segala-gala tuh kan. Oh, itu gambaran. Mana yang salahnya? Coba saya mau tahu. Ini alam kubur atau alam barzah tuh. Ini dalil ayatnya. Faman kana yarjul liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik ibadati rabbih ahada. Artinya aja sendirilah ya. Ya, jangan pada pintar semua. Tuh, baru alam timbangan atau mizan. Alam mizan. Ini alam pengumuman. Ya, alam maklum. Pengumuman. Tuh alam nar, alam nur. Wow. Semua juga kita akan mati nih saudara-saudara tuh ya. Nah, ini tempat perempuan. Sudah. Demikian saja. Ayo kita buka bismillah.